sama katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Ya, gak kerasa saudara, kita udah masuki bulan April ya. Bagaimana yang liburan penuh sukacita, amin. Ya, hari ini kita mau belajar tema saya Finding Favor. Ya, ini, saudara, waktu ya minggu-minggu yang lalu kita liburan ya, ada banyak hal yang terjadi ya. Salah satunya kita mendengar ada gempa bumi. Gempa buminya di Myanmar tapi sampai ke Thailand. Gempa 7,7 skala Richter. Gedung ada yang hancur. Dan saya dengar terakhir yang saya baca itu di Vietnam itu sekitar 1.600 orang yang meninggal. Ya. Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa terjadi banyak goncangan dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, kita nggak boleh abai. Sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa semua ini adalah udah tertulis dalam Alkitab. Ya, saya mau bacakan buat saudara dari Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya. Ini tanda kedatangan Tuhan Yesus. Katakan gini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, nanti kalau saudara baca lagi dari ayat 8 dan selanjutnya, saudara akan melihat tanda-tanda yang lain. Tapi di sini jelas sekali Tuhan bilang yang pertama akan terjadi, katakan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Setelah COVID kemarin tiba-tiba Ukraina dan Rusia perang. Ya. Saudara, selama perang itu saya itu punya satu clue ya, saya bagikan juga bahasa saudara, clue-nya gini. Selama perang itu masih belum menyentuh yang namanya bangsa Israel, saya agak gak peduli ya. Waktu Rusia sama Ukraina perang itu ya saya dengar, saya perhatikan. Tapi ketika menyentuh yang namanya bangsa Israel, wah itu fokus saya mulai lihat, wah ini udah ke Israel nih saudara. Dan terjadi ya, ketika Ukraina dan Rusia perang, seudah gitu Hamas nyerang Israel. Ya. Dan terjadi seperti itu, perang. Walaupun gak terlalu besar, segera diredam. Ya. Tapi itu mulai kedengaran, deru perang kita mulai dengar. Setelah itu, sini dikatakan akan ada kelaparan, terus juga ada gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, kita harus waspada, berawas-awas hari-hari ini. Indonesia ada dalam yang namanya lingkaran gunung berapi. Banyak yang hari ini gunung berapinya diam, ya, enggak batuk, saudara. Tapi begitu batuk, ya, mungkin saya rasa berapa bulan yang lalu pernah ya gunung berapi di mana batuk dan enggak boleh ada pendakian, semua ditutup. Bahkan penerbangan di Indonesia juga sempat terganggu. Ya. Saudara, Indonesia ini dikelilingi oleh gunung berapi. Dari Sumatera sampai ke Papua itu semua gunung berapi, saudara. Ya. Jadi kalau satu batuk biasanya suka merembet ke yang lain. Ya. Dan gunung berapi salah satunya berbicara juga soal gempa. Kalau udah batuk di situ juga gempa terjadi. Ya. Jadi saudara, kita ngelihat bahwa keadaannya gak baik. Hari-hari ini bakal banyak goncangan yang terjadi. Banyak orang percaya juga merasa takut, merasa gentar. Gimana ini? Bagaimana ke depan? Gimana masa depan kita? Ya. Gimana dengan ekonomi? Ya. Saudara, perang bukan cuma bicara soal perang pakai misil, pakai nuklir, belum nuklir lah. Saudara, kalau nuklir lebih mengerikan ya. Tapi sekarang perang ini udah perang ekonomi. Ya. Terakhir kemarin Trump umumkan tarif. Ya. Indonesia kena 32% katanya saudara. Dan itu kalau sampai dibalas lagi oleh perang tarif, tahun 1910 sampai 1930 terjadi depresi di Amerika, salah satunya karena itu perang tarif terjadi. Ya. Nah itu sebenarnya itu udah perang.
Ya, Cina saya dengar mulai ngomong katanya. Amerika mau tarif segini mau dibalas lagi, tapi saya belum dengar juga. Dan saudara, ketika Trump ngomong seperti gitu, semua bursa-bursa saham di dunia turun semua, minus semua. Yang luar biasa Indonesia selamat. Kenapa? Karena lagi liburan, saudara. Bursanya tutup, ya. Bursa Indonesia tutup, ya. Tapi saudara, kita ngelihat bahwa terjadi yang seperti itu, guncangan yang besar. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ini, Tuhan Yesus kasih satu clue buat kita. Ya, saya mau bacakan dari Matius 24 ayat 37 sampai 39, boleh ditampilkan. Katakan gini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tuhan Yesus kasih clue gini, nanti waktu Yesus datang yang kedua kali seperti zamannya Nuh. Ya. Jadi ini clue-nya, seperti zamannya Nuh. Nah, karena Tuhan Yesus sudah kasih kayak gini, saya juga belajar seperti apa sih zaman Nuh itu. Saudara, zaman Nuh ini dikatakan di ayat 38 katakan gini, sebelum air bah itu orang-orang zaman Nuh katakan makan dan minum. Makan dan minum suatu yang biasa, yang normal kita lakukan, oke. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini makan dan minum ini makan dan minum yang berkelebihan, bahkan masuk ke dalam pesta pora dan kemabukan. Ya. Saudara, saya itu kaget, kemarin sempat saya dapat satu data bahwa ternyata ya, Indonesia ini nomor 4 paling banyak buang makanan di dunia. Next slide boleh. Food waste di Indonesia segini saudara, 14.730.000 ton. Ya. Dalam 1 tahun yang dibuang, makanan yang dibuang, kalau kurang lebih 1 orang itu buang 77 kilo. Berat saya sekarang 75, ya tambah 2 kilo jadi 77 saudara. Seberat saya setahun dibuang makanan 1 orang. Ya. Kenapa? Kita pikir bahwa kemiskinan gitu, banyak orang nggak makan, sampai presiden bilang anak-anak dikasih makan pagi gratis, tapi ternyata sebanyak ini makanan yang terbuang, ya. Makanan dan minuman yang terbuang, saudara. Ya. Saya balik lagi tadi katakan bahwa di zaman Nuh orang makan, minum, pesta pora, mabuk-mabukan, melakukan hal seperti itu untuk kenyamanan, untuk keinginan dirinya. Setelah itu dikatakan kawin dan mengawinkan. Ini bukan bicara soal pemberkatan yang pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, bukan itu. Tapi ini berbicara soal orang memakai hawa nafsu, seks bebas dan lain sebagainya, LGBTQ sekarang plus dan lain lagi saudara. Semua itu dipakai untuk memuaskan diri. Ya. Saudara, zaman saudara jangan pikir bahwa wah LGBT itu baru sekarang ada. Enggak, saudara, lagi zaman Nuh juga udah ada. Ya. Dan dikatakan terjadi seperti itu dan terjadi kekerasan, kejahatan di muka bumi. Ya. Dan Tuhan akan menghancurkan muka bumi. Dikatakan, perhatikan ayat yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ya, mereka nggak tahu bahwa akan ada air bah dan melenyapkan mereka. Mereka nggak peduli. Mereka sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan keinginannya. Tetapi Tuhan memilih seseorang yang bernama Nuh. Ya, nah, saya baru mulai khotbahnya di sini. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Saya mau bacakan buat saudara, next slide boleh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, ini ayat mungkin sederhana, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kasih karunia bahasa Inggris grace, tapi juga dikatakan favor. Ya, saya lebih senang pakai kata favor. Ya, Nuh mendapat favor di mata Tuhan. Saudara, kata favor ini, kalau ada istilah, kalau dalam bahasa Inggris kadang-kadang kamu mendapat favor di mata saya, artinya apa? Artinya orang itu dipilih sebagai sesuatu yang disukai, disenangi. Misalnya seseorang cowok mau nembak cewek, ya, bahasa Inggrisnya pakai kata you have favor in my eyes, ya. Saya suka sama kamu lah, gampangnya gitu, ya.
Saudara, Nuh itu kadang-kadang mendapat favor di hadapan Tuhan, artinya apa? Tuhan itu suka sama Nuh. Tuhan itu memberikan kasih karunia sama Nuh. Tuhan itu menjadikan Nuh itu seseorang favoritnya Tuhan. Dari kata favor muncul kata yang namanya favorit. Saudara mau nggak jadi anak favoritnya Tuhan? Ada yang mau? Wah dikit yang mau. Saya mau saudara. Ada yang mau jadi anak favorit Tuhan? Coba bilang ke sebelahnya, saya anak favoritnya Tuhan. Bilang sebelahnya saudara, kamu favorit gak? Jadi saudara, Nuh itu jadi orang favoritnya Tuhan. Mendapat favor kasih karunia dari Tuhan. Dan saudara, karena Nuh dipilih, Nuh mendapat favor, dia juga dikasih tugas sama Tuhan untuk menyelamatkan manusia, umat manusia. Tuhan lihat Nuh unik, Nuh beda. Tuhan sampai katakan jatuh cinta dalam tanda kutip kepada Nuh karena keunikannya Nuh ini. Ya. Tapi Nuh juga dapat tugas dari Tuhan untuk bawa keselamatan sebenarnya. Saudara, waktu Nuh disuruh Tuhan untuk bangun bahteranya kan besar, ya. Memang isi binatang-binatang, tapi sebenarnya Nuh juga bicara kepada banyak orang untuk masuk dalam bahtera itu. Tetapi yang selamat cuma berapa orang? Berapa? 8. Ya ada lagunya ya, jangan lupa saudara. Nabi Nuh dan istrinya siapa namanya? Ada yang tahu nama istri Ibu Nuh? Maaf. Ibu Nuh, sorry. Ya, Pak Nuh dan Ibu Nuh ya. Jadi 8 orang yang diselamatkan. Oke, ya. Saudara, Nuh mendapat anugerah kasih karunia dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih favor, apa sih anugerah itu? Coba next slide. Yang pertama, favor itu adalah manifestasi dari kasih Allah yang melimpah dalam kehidupan seseorang. Jadi kasih karunia itu adalah manifestasi. Manifestasi itu satu tindakan. Apa yang dilakukan. Ya. Tuhan tuh begitu mengasihi manusia, tapi tindakannya apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka apa? Dia memberikan, mengaruniakan anaknya. Ada tindakan. Jadi yang namanya favor itu adanya tindakan manifestasi daripada kasih Tuhan kepada manusia. Ya. Yang kedua, favor itu adalah suatu pemberian yang tidak layak diterima tetapi diberikan secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Saudara terima favor itu kita nggak layak terimanya. Kita nggak layak terima kasih karunia, kita nggak layak terima favor dari Tuhan. Tetapi Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Ya, saudara tangkap dulu. Ya. Yang ketiga, favor itu berbicara soal pelimpahan kuasa secara cuma-cuma dari Tuhan yang memampukan kita melakukan sesuatu melampaui kemampuan kita. Jadi Tuhan itu kasih kita kuasa. Tuhan itu kasih kita urapan favor ini Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Supaya apa? Supaya kita lakukan sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Saya ambil contoh seperti gini. Misalnya saudara punya suatu usaha. Usaha saudara ini harus masuk tender ke proyek itu, harus dapat suatu proyek. Saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara minta Tuhan biar favormu turun atas saya, supaya saya dapat proyek ini. Ya, saudara doa sungguh-sungguh, saudara lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Ya. Setelah itu saudara minta sama Tuhan dan yang luar biasanya saudara dapat proyek itu. Terus waktu saudara renungkan, saudara pikir gini, Tuhan, perusahaan A backingnya gede, ya. Yang nge-backing supaya dia dapat proyek ini pejabat yang tinggi, ya. Saya nggak punya backing, kenapa saya yang dapat? Perusahaan yang ini yang B, dia punya uang, dia punya penawaran yang lebih bagus dari saya, lebih murah, tapi kenapa saya yang dapat? Itu favor Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan kasih buat kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang lakukan buat kita. Orang dunia seringkali berkata, wah itu mah untung, ya. Laki, untung. Ya. Tapi bukan itu saudara. Kalau kita orang percaya Tuhan kasih favor, yang kita nggak sanggup, kita nggak mampu, tapi Tuhan kasih dan itu terbuka, itu terjadi. Ya. Saya ingat satu kali seorang hamba Tuhan cerita, dia ini ke Australia, ya. Dia pindah ke Australia pas zamannya COVID dan dia mengajukan green card. Dia mau jadi orang ya penduduk
WNI, warga negara Australia, saudara. Ya. Nah, ketika dia mengajukan gitu, ada persyaratannya. Kalau bisnismen, kalau apa itu ya ada persyaratannya gitu. Tapi dia pendeta, ya. Dia pendeta dan nggak ada jalur pendeta. Terus dia berdoa, Tuhan ini harus gimana? Ya. Saudara, yang luar biasa Tuhan bukakan. Tuhan kasih favor sama dia, ya tiba-tiba peraturan di Australia diubah. Ada khusus jalur pendeta, saudara. Dan yang luar biasanya ketika dia dapat warga negara Australia, ya, sudah itu jalur pendetanya ditutup lagi, saudara. Jadi kayaknya Tuhan bikin jalur khusus buat dia. Ya. Itu favor Tuhan atas orang itu. Dan Tuhan juga mau lakukan itu sama kita. Ya. Saudara, dikatakan Nuh mendapat perkenanan Tuhan. Hari ini kita akan belajar kenapa Nuh dapat perkenanan Tuhan. Coba lihat next. Nah, mengapa Tuhan berkenan kepada Nuh? Ya. Saya bacakan ayatnya dari Kejadian 6 ayat yang 9, katakan gini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Saudara, ada 3 hal yang kita mau belajar dari Nuh. Kenapa dia bisa dapat favor? Dia Nuh orang benar. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang orang benar? Orang benar? Kiri saya nggak ada, tengah nggak ada, kanan nggak ada. Waduh, saya berbicara sama pendosa semua ini. Saudara, nggak ada nih orang benar, ada satu orang benar. Ya. Saudara, saya mau kita belajar bahwa setiap kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara adalah orang benar. Amin. Saya mau kita lihat, saya kasih ayat dari Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang pertama. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara dan saya orang benar. Karena apa? Dibenarkan oleh iman. Saudara, Nuh juga sama. Dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan mempersiapkan bahtera sehingga dia menerima kebenaran lewat imannya. Nuh juga seperti itu. Kenapa dia jadi orang benar? Karena dia terima kebenaran lewat iman. Ketika saudara telah terima kebenaran lewat iman, saudara dibenarkan. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang benar sekarang? Ya baru 50% ini. Ya. Ketika saudara percaya pada Yesus, saudara menjadi orang benar. Posisi saudara orang benar. Ya. Tapi saudara berkata, tapi kan saya masih bikin salah. Tapi kan saya masih bikin dosa. Ya. Saudara di hadapan Tuhan, saudara adalah orang benar. Pegang itu dulu. Percaya itu dulu, imani itu dulu. Ya. Saudara, saya satu kali dengar kesaksian tentang seseorang yang dia ini suka merokok. Ya, udah percaya Tuhan, udah dibaptis, tapi masih merokok. Dia bilang, Tuhan, saya mau lepas dari rokok. Ya. Jadi dia minta sama Tuhan, Tuhan lepasin saya dari rokok. Saya nggak mau mengotori bait tubuh saya, bait Allah ini dengan asap. Ya. Saudara, kemarin juga saya baca gini, kalau kita bernafas di luar aja ya, yang udah polusi seperti sekarang, ya ternyata setahun itu kita udah kayak ngisep kurang lebih berapa ratus batang asap rokok gitu. Kalau nggak ngerokok, saudara. Ya. Tapi kalau kita ngerokok lebih parah lagi. Ya. Nah orang ini berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berkata, Tuhan saya orang benar, saya mau percaya sudah dibenarkan Tuhan. Tapi ini rokok nggak lepas-lepas. Apa yang dia lakukan? Dia setiap kali dia merokok dia bilang Tuhan. Walaupun dia merokok dia berkata Tuhan saya mau lepas dari rokok. Rokok tetap rokok. Ya. Saudara dia lakukan seperti itu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau lepas dari rokok tapi ini nggak bisa. Mulutnya asem. Saya nggak tahu saudara gimana ngerokok. Bener nggak mulutnya asem? Saya nggak tahu. Saya bukan perokok. Ya. Tapi dia bilang aduh nggak bisa. Dia terus merokok.
Saudara, dalam 2 minggu dia tetap seperti itu. Dan Tuhan jawab doanya. Tuhan kasih favornya sama dia. Tiba-tiba dalam 1 hari, waktu dia mau ambil rokok, dia mau nyalakan, tiba-tiba dia muak, dia enak, dia pengen muntah, cium bau rokok, dia buang, saudara. Setelah itu dari saat itu sampai selanjutnya dia nggak pernah mau lagi pegang rokok. Ya, saudara, pertama posisinya dulu sebagai orang benar, baru setelah itu tindakannya. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 katakan gini, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara, setelah kita jadi orang benar, posisi orang benar, tindakan kita baru mengikuti sebagai tindakan orang benar. Dan bukan dengan kekuatan kegagahan kita, tapi oleh kasih karunia Tuhan buat kita. Ya. Yang kedua, dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang tak bercela di antara orang-orang sesamanya. Orang-orang sesamanya melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang buruk. Tapi Nuh orang yang tidak bercela. Pertanyaan saya sama lagi. Siapa yang tidak bercela di sini? Wah, ini tangannya makin ke bawah, saudara. Waduh, nggak bercela gimana nih? Banyak salah, banyak yang saya lakukan nggak benar. Ya, saudara, Kolose 1 ayat 21 saya bacakan buat saudara. Kolose 1 ayat 21 dan 22, next slide boleh. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh apa? Kematiannya. Dan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, waktu kita makan tubuh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan hari ini. Saudara harus tahu bahwa kita diperdamaikan oleh tubuh Kristus. Ya. Saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah oleh tubuh Kristus. Dan di sini katakan gini, untuk menempatkan kamu ada 3 hal. Kudus, yang kedua apa? Tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, Nuh itu cuma gak bercela, tapi Tuhan buat kita kudus, tak bercela dan tak bercacat. Ya. Itu posisi kita di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan ngelihat saudara yang percaya Tuhan Yesus, yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, dia lihat kita itu kudus, tak bercela dan tak bercacat. Tapi kita pikir, tapi kan Tuhan, saya ini suka buat dosa. Kita ini selalu berpikirnya, wah buat kesalahan. Kita ini selalu fokusnya sama dosa. Enggak, saudara. Fokus kita apa yang Tuhan lakukan buat kita. Dia membuat kita kudus. Yang kedua apa? Tak bercela. Yang ketiga, tak bercacat. Itu kondisi saudara di hadapan Tuhan. Dan itu juga yang harus saudara terima, percayai, imani itu. Waktu kita terima firman Tuhan sebagai ya dan amin, saudara akan melihat bahwa hidup saudara akan diubahkan jadi hidup yang kudus, hidup yang tak bercela dan hidup yang tak bercacat. Ya. Nah, saudara, kita belajar dari Nuh ketika keadaan sekelilingnya adalah keadaan yang penuh kejahatan, penuh dengan perbuatan kekerasan. Apa yang dia lakukan? Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup tidak bercela dan dia menguduskan dirinya buat Tuhan. Ya, saya mau bacakan dari buat saudara Roma 12 ayat 2 katakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, di hadapan Tuhan saudara itu kudus, tak bercela dan tak bercacat. Tetapi kita manusia ini, jiwa kita itu harus mengalami Roma 12 ini, perubahan akal budi. Pikiran kita harus diubahkan oleh Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kenapa perlu kita baca firman Tuhan, dengar khotbah, saudara, mempelajari firman Tuhan supaya apa? Pikiran kita ini diubah. Karena banyak hal-hal yang kita pikirkan gak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, saudara. Kemarin saya dapat satu ilustrasi yang bagus kayak gini. Kemarin anak saya sakit, saya ke apotek, terus saya beli obat.
Sudah beli obat, saya tanya juga ke apotek itu, Bu, ada nggak obat buat sakit leher? Maksud saya sakit leher itu anak saya sakit tenggorokannya sakit, lehernya sakit kan saudara. Terus dia bilang, kalau buat sakit leher paling ada pelemas otot katanya. Saya bingung sendiri, pelemas otot apa hubungannya? Oh, dia pikir lehernya sakit, lehernya yang nggak enak gitu ya, otot lehernya. Saya bilang bukan otot lehernya, tenggorokannya yang sakit ya. Saudara, seringkali kita juga kayak gitu. Misleuk ya saudara ya. Misleuk antara kita sama Tuhan. Tuhan bicara apa, kita nangkapnya beda. Ya. Karena itu pikiran kita harus diubah. Arti dari pertobatan, bahasa Yunani metanoia itu artinya adalah perubahan pikiran kita. Pikiran kita diubah supaya makin sesuai dengan pikirannya Tuhan. Yang terakhir, Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara, kenapa Nuh? Salah satu yang saya pikir kenapa Nuh sih bisa hidup bergaul sama Tuhan? Karena dia punya kakek, ya mungkin kakek keberapa gitu. Kakeknya itu namanya Henoh. Ya. Dan di Alkitab katakan gini, dan Henoh hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah itu dia tidak ada lagi karena Tuhan angkat Henoh. Ya. Saudara, Henoh bergaul sama Tuhan. Henoh benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Nuh juga belajar dari Henoh. Bagaimana bergaul dengan Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Ya. Saudara, yang namanya bergaul sama Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit, yang aduh harus gimana, harus saya doa berjam-jam gitu. Enggak saudara. Namanya hidup bergaul sama Tuhan itu kita seperti dengan teman, seperti dengan sahabat, seperti dengan suami atau istri saudara. Ya, saudara kalau saudara ngomong sama istri atau sama suami saudara, misalnya saya ngomong sama istri saya nggak akan ngomong, oh istriku tersayang, sedang apakah kamu gitu, nggak kan saudara ya. Saya pasti ngomongnya, Mi lagi ngapain gitu kan, nanya gitu ya saudara ya. Ngomongnya nggak formal. Sebenarnya seperti itu juga Tuhan sama kita. Ya, Tuhan mau supaya kita punya hubungan yang intim, bergaul dengan Dia. Ya, oke. Saudara, sebagai penutup kata nama Nuh artinya rest, artinya beristirahat. Ya. Saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia diciptakan hari keberapa? Hari keberapa? Bukan kelima, keenam, ya betul hari keenam. Setelah manusia diciptakan hari keenam, hari ketujuh Tuhan ngapain? Istirahat. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan untuk pertama kali yang dilakukan adalah apa? Beristirahat. Saudara, kita harus bekerja. Firman Tuhan katakan kalau kita nggak bekerja, jangan makan. Ya, kita harus bekerja, kita harus melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan berkata gini, kita harus melakukannya dalam istirahat di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya walaupun kita kerja keras, tubuh kita kerja keras, tetapi hati dan pikiran kita harus tetap tenang, tetap percaya pada Tuhan. Ya. Saudara, banyak orang merasa takut, merasa khawatir, terus dipikirkan, terus takut, terus khawatir, nggak ada istirahat di dalam hatinya, dalam jiwanya nggak ada istirahat. Tuhan bilang gini, kalau kamu beristirahat, maka kamu akan mendapat favor. Ya. Nuh mendapat favor. Kalau kamu beristirahat seperti Nuh, ya, kamu akan mendapat favor dan kasih karunia. Hal-hal yang nggak kamu mampu dan kekuatan kamu, Tuhan berikan dengan cara yang ajaib. Tadi di lagu dikatakan Tuhan melakukan hal-hal yang heran di luar pikiran kita. Karena apa? Karena Dia Allah yang memberikan kasih karunia buat setiap kita. Amin. Ya, mari kita mau masuk pagi hari ini dalam perjamuan kudus. Saya mau undang WL Singer. Kita mau siapkan untuk roti dan anggur. Siapa yang belum dapat boleh angkat tangan. Ada para pengerja yang akan menyiapkan. Sudah dapat semua saudara? Mari kita berdiri bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau merenungkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Oleh kematiannya, oleh tubuhnya, kita diperdamaikan dengan Dia. Oleh darahnya, segala sakit, segala apa yang tidak berasal dari Tuhan dihancurkan. Segala kutuk dipatahkan dan berkat Tuhan curahkan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saudara merasa ada dosa, ada kesalahan yang saudara lakukan, datang sama Tuhan. Datang seperti sama Bapa. Katakan, Bapa, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan buat kami di atas kayu salib. Kami mau ingat kembali betapa pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengingat kematian-Mu di atas kayu salib saat kami masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Kita mau angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur dari mulut saudara. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.